Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel Batam Update. Pada video kali ini kita akan membahas simulasi tes wawasan kebangsaan. Kita akan membahas 15 soal terlebih dahulu. Oke, kita langsung saja ke soal yang pertama. Bersikap nasionalisme, cinta tanah air, serta menghilangkan penonjolan kekuatan atau kekuasaan, keturunan, perbedaan warna kulit merupakan pokok pikiran yang tersirat pada sila A. Pertama, B. Kedua, C. Ketiga, D. Keempat, E. Kelima. Oke teman-teman, jika teman-teman ingin mengerjakan terlebih dahulu, silakan di post dulu videonya ya. Nah setelah itu, setelah teman-teman dapat jawabannya, baru dilanjutkan. Nah kita akan ke pembahasannya. Jadi teman-teman, bersikap nasionalisme, cinta bangsa dan tanah air, serta menghilangkan penonjolan kekuatan atau kekuasaan, keturunan, perbedaan warna kulit, merupakan pokok pikiran yang tersirat pada sila ketiga Pancasila, yang berbunyi Persatuan Indonesia. Nah, Persatuan Indonesia maknanya berarti tidak membeda-bedakan segala macam perbedaan. Oke teman-teman, jelas saya. Jadi jawabannya adalah C. Kita ke soal yang kedua teman-teman. Berikut ini merupakan lembaga ekstrastruktural kecuali A. Bapperjanas, B. Dewan Ekonomi Nasional, C. Lembaga Sensor Film, D. Komnas HAM, E. KONI. Nah teman-teman, badan ekstrastruktural adalah lembaga yang dibentuk untuk memberi pertimbangan kepada Presiden atau Menteri dalam rangka koordinasi atau pelaksanaan kegiatan tertentu. Oke, nah berikut daftar lembaga tersebut. Jadi yang bukan masuk dalam lembaga ekstrastruktural adalah Komnas HAM. Oke teman-teman, jadi jawabannya adalah D ya. Kita lanjutkan di soal nomor 3. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang ketiga diadakan pada tanggal A. 18 Agustus 2000, B. 19 September 2000, C. 9 November 2001, D. 11 Desember 2001, E. 10 Agustus 2002. Nah teman-teman, Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang ketiga diadakan pada tanggal 9 November tahun 2001 dalam sidang tahunan MPR tahun 2001. Jadi jawabannya adalah C. Oke, kita ke soal nomor 4. 5 Asas Dasar Negara Republik Indonesia yang dirumuskan oleh Muhammad Yamin adalah sebagai berikut kecuali A. Peri keadilan, B. Peri kemanusiaan, C. Peri kebangsaan, D. Peri kerakyatan, E. Kesejahteraan rakyat. 5 Asas Dasar Negara Republik Indonesia yang dirumuskan oleh Muhammad Yamin adalah yang pertama peri ketuhanan, yang kedua peri kemanusiaan, yang ketiga peri kebangsaan, yang keempat peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Nah jadi teman-teman, peri keadilan tidak termasuk 5 asas dasar negara yang diusulkan Muhammad Yamin. Jadi jawabannya adalah A. Oke, kita ke soal nomor 5. Landasan ideal politik luar negeri Indonesia adalah A. Kebijakan Menteri, B. Keputusan Presiden, C. Pancasila, D. Undang-Undang Dasar 1945, E. Ketetapan MPR. Oke teman-teman, jadi landasan ideal
politik luar negeri Indonesia adalah Pancasila, di mana kedudukannya juga sebagai dasar negara. Semua kebijakan yang diambil oleh pemerintah tidak boleh menyimpang dari nilai-nilai Pancasila. Jadi jawabannya adalah C. Oke teman-teman, kita ke soal yang keenam. Makna yang terkandung dalam Bhinneka Tunggal Ika adalah A. Dimuarakan pada kesatuan sebagai bangsa yang besar. B. Walaupun berbeda dan beragam, tetapi tetap satu jua. C. Bangsa Indonesia mengakui keanekaragaman sebagai kekayaan. D. Ciri kedaerahan tidak boleh ada dalam pergaulan di masyarakat. E. Adanya bermacam-macam suku dan adat istiadat tidak perlu dirisaukan. Oke teman-teman, nah jadi makna yang terkandung dalam Bhinneka Tunggal Ika itu sudah seringkali kita dengarkan ya. Artinya walaupun berbeda dan beragam tetapi tetap satu jua. Jelas ya. Jadi jawabannya adalah B. Kita ke soal nomor 7. Yang membentuk peraturan daerah adalah A. Presiden dan DPR, C. Kepala daerah dan DPD, C. Kepala daerah dan DPRD, D. DPRD, E. Kepala daerah dan lembaga teknis daerah. Jadi, peraturan daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah, gubernur, atau bupati, atau wali kota. Nah, jadi jawabannya adalah C, teman-teman. Oke, kita ke soal nomor 8. Persamaan harkat dan martabat setiap orang tersirat pada Pancasila sila A. Pertama, B. Kedua, C. Keempat, D. Kelima, E. Ketiga. Oke, teman-teman. Jadi, persamaan harkat dan martabat setiap orang tersirat pada Pancasila sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, jawabannya adalah B ya. Kita ke soal nomor 9. Pancasila merupakan satu-satunya falsafah serta ideologi bangsa dan negara yang melandasi, membimbing, dan mengarahkan bangsa menuju tujuannya. Hal ini merupakan suatu perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan. A. Ideologi, B. Politik, C. Ekonomi, D. Hankam, E. Sosial budaya. Jadi teman-teman, Pancasila merupakan satu-satunya falsafah serta ideologi bangsa dan negara yang melandasi, membimbing, dan mengarahkan bangsa menuju tujuannya, sesuai perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik. Oke, jawabannya adalah B. Kita ke soal yang nomor 10 ya. Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 mengatur tentang A. Kementerian Negara, B. Dewan Perwakilan Daerah, C. Majelis Permusyawaratan Rakyat, D. Dewan Perwakilan Rakyat, E. Pemerintahan Daerah. Teman-teman, Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 mengatur tentang pemerintah daerah. Nah, pasal-pasal lain mengatur tentang pasal 2 itu MPR, pasal 17 itu Kementerian Negara, pasal 19 itu DPR, pasal 22 itu DPD. Oke, jelas ya. Jadi jawabannya adalah E. Oke, kita lanjutkan di soal nomor 11. Kemerdekaan tanpa syarat yang dijanjikan oleh Jepang kepada bangsa Indonesia memunculkan gagasan untuk membentuk suatu badan persiapan kemerdekaan, yaitu A. DPR, B. MPR, C. PPKI, D. BPUPKI,
E. Konstituante. Oke teman-teman, jadi BPUPKI merupakan suatu badan persiapan kemerdekaan yang dijanjikan oleh Jepang untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Oke, jadi jawabannya jelas D ya. Oke, kita ke soal nomor 12 ya. Nah, ini agak panjang teman-teman ya. Bunyi isi pokok pasal 31 ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945 mengenai Pendidikan Nasional Indonesia adalah, oke, tidak perlu saya bacakan ya, karena mungkin terlalu panjang. Jadi teman-teman, bunyi isi pasal 31 ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945 yaitu pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Nah, jadi jawabannya adalah D ya. Nah, teman-teman silakan dibaca-baca lagi tentang pasal-pasal pada Undang-Undang Dasar 1945. Oke. Kita lanjutkan teman-teman di soal nomor 13. Makna pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bagi bangsa Indonesia antara lain: A. Peraturan perundang-undangan tertinggi. B. Sumber dari segala hukum yang berlaku. C. Pernyataan kemerdekaan yang terperinci. D. Pernyataan tentang hak-hak asasi manusia. E. Deklarasi terbentuknya bangsa dan negara. Oke teman-teman, jadi makna pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bagi bangsa Indonesia antara lain adalah pernyataan kemerdekaan yang terperinci. Itu terdapat pada alinea ketiga ya. Oke, jadi jawabannya adalah C. Oke, jelas ya teman-teman. Kita lanjutkan di soal nomor 14. Nilai-nilai filosofis dan asas-asas dalam Undang-Undang Dasar 1945 bersumber pada A. Kodrat manusia. B. Hukum positif. C. Ajaran agama. D. Adat istiadat. E. Pancasila. Nah teman-teman, kita jawab. Sumber nilai filosofis dan asas-asas dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah Pancasila yang merupakan dasar hukum di Indonesia. Nah, jadi untuk nomor 14 jawabannya adalah E. Kita lanjutkan di soal nomor 15. Indonesia menganut sistem bikameral yang artinya A. Memiliki dua landasan negara. B. Menggunakan dua kamar legislatif atau parlemen. C. Menggunakan sistem parlemen dan kerajaan di daerah. D. Menganut sistem pemerintahan predensial dan semi-predensial. E. Memiliki sistem dan tujuan yang terarah. Oke, jadi teman-teman, penjelasan nomor 15 ini, Indonesia juga menggunakan sistem yang agak mendekati sistem dua kamar melalui kehadiran Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Meskipun dalam praktiknya sistem ini tidaklah sempurna karena masih terbatasnya peran DPD dalam sistem politik di Indonesia. Oke teman-teman, jadi jawabannya adalah B ya. Menggunakan dua kamar legislatif atau parlemen. Nah teman-teman, sekian 15 soal TWK simulasi tes CPNS tahun 2021. Semoga menambah wawasan teman-teman semua. Kita lanjutkan soal 16 sampai soal 25 di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.